Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita aturkan kepadanya. Nikmat besar tercurah, kita tidak bisa menghitungnya. Sehat, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, rumah, alhamdulillah. Bahkan kendaraan meringankan langkah-langkah kaki kita ketika menempuh perjalanan. Termasuk kita berada di bulan Ramadan. Makanya bentuk syukur kita ketika menjumpai bulan baru dengan syukur, bentuknya Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda wa rabbuka wa rabbuna Allah. Allahu Akbar. Takjub akan besarnya rahmat Allah, mendukung untuk syukur. Perintah syukur dengan menggunakan bahasa takbir. Bahasa syukur menggunakan bahasa takbir. Karena pada perintah itu Allah mengakhiri dengan ayatnya la'allahum yashkurun. Maka kita masuk bulan Ramadan, takbir, nikmat Allah besar. Konsekuensinya syukur. Maka sambut dengan berpuasa, bukan semata berpuasa, diupayakan puasa yang berpahala sempurna. Ketika lemah, makanya doa kepada Allah, ya Allah munculkan hilal kepada kami, di mana Kau berikan kepada kami keamanan dan keimanan. Kau berikan kepada kami keselamatan dan keislaman. Berilah kami taufik, punya ilmu yang bisa kami terapkan, amalan yang Kau ridho, yang Kau cinta. Wahai bulan, Rabbmu dan Rabbku adalah Allah. Masing-masing dari kita menghamba kepada Allah. Doa di atas, siapa yang belum berdoa silakan berdoa. Itu tuntunan doa ketika melihat hilal. Kemudian sebagai bentuk nyata langkah kesyukuran kita supaya Ramadan kita tidak semata puasa, tetapi juga sempurna pahalanya, maka insyaallah kita akan membaca hadis bersama syarahnya. Waktu sekitar setengah jam ke depan, semoga hadis bersama syarahnya bisa kita baca. Bagian akhir nanti kesimpulan. Yaitu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqiya al-mimbara, naik mimbar. Mimbar Nabi tangganya 3. Tangga pertama
dari lantai mengantarkan kepada tangga yang kedua. Tangga kedua tempat berdiri, tangga yang ketiga tempat duduk. Mimbar tempat yang lebih tinggi yang ada di masjid. Imam ada di situ. Fungsinya untuk memberikan pengarahan kepada jamaahnya. Termasuk Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar sambil berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholato kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka beliau menampakkan diri untuk dilihat, untuk dicontoh. Ini loh caranya sholat. Itu diantara hikmah mimbar. Maka mimbar itu butuh lebih tinggi daripada tempat duduknya jamaah. Ketika berada di atas mimbar, beliau melakukan apa? Yaitu mengucapkan lafaz amin, amin, amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah ijabailah, ya Allah penuhilah apa yang kami minta. Ada berapa bacaan amin? Minimal 2, setahu saya. Pertama antara amin panjangnya semisal. Min itu mat ada sukun, seringnya itu 6. Apa harus? Saya tidak tahu. Seringnya. Maka A sepanjang itu. Atau yang kedua, A-nya dibaca mat tabi'i. Amin, amin. A-nya sepertiga. Sekitar itu. Setahu saya bacaannya 2 itu. Kila ditanyakan lahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, ma apa kunta ada engkau tasnau perbuat hadza ini? Pakol maka beliau memberikan jawaban. Qala li Jibrilu, berpesan kepada saya Jibril. Raghima anfu abdin, rusak hidung seseorang. Raghima itu geruwung bahasa Jawane, hilang irunge. Mancung hilang. Sering mancung menewet kambil golek mancung. Mancungnya hidung telah hilang. Berarti ini ancaman berat. Itu di wajah. Berarti ancaman berat. Rusak hidung seseorang. Kenapa? Atroka abawaihi, dia menjumpai kedua orang tuanya. Au ahaduma, atau salah satu dari keduanya. Lam yudkhilhu, hal itu tidak memasukkan dia al jannata, ke surga. Ngati-ngati. Orang punya kesempatan birrul walidain kok nggak dimanfaatkan, malah jadi anak durhaka. Kesempatan kok nggak dimanfaatkan, celaka dia. Makanya perbagusi pada orang tua kita. Hanya satu saja yang nggak boleh dikerjakan. Apa? Bila diajak kepada dosa, puncaknya syirik, sejak dari kecil tinggalkan. Maaf Pak, maaf Bu, menawi ingkang syirik kula mboten nderek. Tapi keduniaan panjenengan napa ingkang jenengan kersakne selagi kula mampu, insyaallah badhe kula caosi menapa ingkang panjenengan kersakaken. Walaupun orang tuanya belum beriman, dunianya pergauli dengan baik, itu nanti memasukkan ke surga. Salahnya saja yang jangan diikuti. Kultu, saya katakan amin. Semakola lalu Jibril mengatakan lagi, Raghima anfu abdin, rusak hidung seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, lam yughfar lahu, tidak diampuni baginya. Nah, sekarang kita masuk Ramadan. Jangan sampai kita hanya batal puasanya tapi enggak entuk pahala. Hanya batal, hanya sukses saja. Sing diposokne mek wetengi. Tapi dia tidak puasa dari dosa-dosa. Walaupun puasanya sah tapi bisa gagal pahala. Enggak terampunkan dosa. Maka celaka orang yang posone
enggak mendapatkan ampunan, maka ngati-ngati posoku hanya mek luwe atau dengan media puasa adalah paraus, di sana saya panen ampunan Allah Ta'ala. Wajib koreksi diri. Fakultu amin. Semakol ragima amfumriin. Rusak hidung seseorang. Zukir ta'indahu, namamu disebut di sisinya. Falam yusoli alaika, dia tidak mau bersolawat. Saya pancing, nanti tanggapannya gimana? Bersabda Rasulullah, kena sing nyaut. Bersabda Rasulullah, sautlah. Ayo banter. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma meneng wae. Kenapa? Nama Nabi disebut di sampingnya kok enggak mau bersolawat, celaka. Saya ulang kembali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasakan. Cuma meneng wae. Karena mendapatkan ancaman di sini. Nama Nabi disebut kok enggak mau berselawat, irungnya rusak. Wa qultu amin. Isnadu hasan. Imam Bukhari meriwayatkannya pada Adab Mufrad nomor 646. Sekarang syarahul hadis. Pensaran dari hadis ini. Karena ada an-nabiyyu, larang ya selawatnya ya. Karena ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadullu ummatahu, menunjukkan kepada umatnya ala jawami'il khair, kepada kumpulan kebaikan. Kebaikan ini ditunjukkan. Wa abwaab, dan juga pintu-pintunya. Wa yuraghibun, dan mendorong mereka fiha, pada kebaikan ini, fima, pada kebaikan, pada ma, apa yang yuqarribu, mendekatkan mereka minal jannati, ke surga, wa yub'idum, dan menjauhkan mereka anin nari, dari neraka. Arahan jalan surga ini ditunjukkan, kerjakan. Petunjuk jalan neraka ini jangan kamu kerjakan. Itu beliau menunjukkan himpunan kebaikan dan pintu-pintunya, dimotivasi sehingga manusia bisa menempuh jalan surga, ia kerjakan, harapannya masuk. Jalan neraka ditunjukkan supaya bisa menghindarinya. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini, yarwi, meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbara, beliau naik mimbar. Ai, maknanya awalama so'ida, pertama kali apa yang beliau naik, ala darajatil mimbar, kepada tangga-tangga mimbar. Faqala, yang beliau katakan, amin, amin, amin. Tadi ada berapa bacaan minimal? 2. Panjang, min panjang. Yang kedua, A-nya matopi, amin. Qalaha, beliau mengatakannya salasa marratin, sebanyak 3 kali. Ka'annahu, maka seolah-olah, ma'a kulli darajatin, pada setiap tangga, yas'aduha, yang beliau menaikinya, yaqul, mengatakan amin di tangga pertama, yang kedua amin, yang ketiga amin. Kama jaa, sebagaimana datang fir riwayat, di dalam banyak riwayat. Kilalau, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa kunta, ada engkau tasnau, melakukan hadza ini. Bahasa gampangnya, yang kau aminkan apa? Wahada, dan ini istidhahun, permintaan untuk dijelaskan secara wadih. Napa wadih? Gamblang. Minas sahabati, dari sahabat.
Supaya dijelaskan dengan gamblang, sahabat begitu meminta li sababi qaulin nabiyyi, untuk sebab akan berucapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzalika. Engkau mengatakan amin, apa sebabnya? Wa qala, maka memberikan jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu, berkata kepadaku Jibril. Apa ucapan Jibril? Berikut ini. Ragima amfu abdin, rusak hidung seseorang, mancungnya hilang. Tadi lek mancung hilang, pengen mancung, kemana carinya? Menewet kambil. Irungnya kemana mancungnya? Hilang. Nyapa? Ada 3 perbuatan menyebabkan irungnya hilang. Mau nggak irungnya hilang? Gantengnya bisa hilang nanti lah ya. Wah, cetok ganteng. Wah, ini apa? Mancung. Kalau hilang terus piye malian? Esek pembelesek. Makanya jangan terkena doa ini. Ragima amfu abdin, rusak hidung seseorang, atroka abawahi, dia menjumpai pada kedua orang tuanya, au ahadauma, atau salah satu dari keduanya, lam yudkhilhu, tidak memasukkannya al jannata, ke surga. Makanya kita punya kesempatan birrul walidain openi dengan benar. Hanya satu saja yang nggak boleh, apa? Dosa. Puncaknya syirik. Yang itu minta maaf. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, menawi ingkang kandungane dosa kula mboten nderek lintune mawon. Kenapa? Firman Allah Ta'ala, wa sahibuma fid dunya ma'rufa, keduniaane konconono dengan Nabi. Tetapi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'un fala tuti huma. Bila keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan, nah, jangan kamu taati. Ya, itu tidak boleh. Maka selagi itu bukan syirik, ikuti. Apakah orang tua kita berbuat baik itu harus sudah jadi ahli tauhid dulu? Jawab, enggak. Kapan? Ya, sekarang ini. Segera. Gak usah nunggu nanti-nanti bila sudah masuk Islam. Justru sekarang ini langsung, harapan dengan pergaulan baik anak kepada orang tua dengan akhlak yang mulia bisa menyentuh hatinya, menyebabkan akhirnya orang tua diberi hidayah hanya masuk Islam. Sabarlah anak ngobani wong tua senajan to belum berislam. Dunianya open dengan baik, syiriknya jangan, dosanya jangan. Tapi minta maaf. Apa makna hadis di atas? Hidungnya rusak tadi, yaitu khoba, rugi, wa khosiro, celaka, wa dhalla, dan hina, wa ajaza, dan lemah. Lasiko, nempel, anfuhu, hidungnya biturabi, ke tanah. Ini bukan nempel wong sujud, tapi nempel apa nganti irungi hilangnya. Nempel sujud gak rusak, bahkan nanti terjaga dari neraka, gak kobong. Ini nempel model apa nganti rusak? Tiba basa Jawane kejongot apa kejelungup, kesosor, nyosor nganti lambe hidungnya hilang. Semoga Allah menjaga itu semuanya. Itu ancaman berat. Yaitu kuluman, setiap orang yang balagha abawahu, telah sampai orang tuanya sinnal kibar, kepada umur tua, walam yajtahid falam yajtahid, maka anak tidak bekerja keras fi birrihima, untuk berbuat baik kepada keduanya. Walam yas'a, dan tidak mau berkarya fi irdhaihima, untuk mencari ridho keduanya. Puaskan orang tua. Selagi bukan syirik, syirik jangan dipuaskan. Syirik manut itu namanya bukan memuaskan, tapi malah jelungup nih. Cara menyelamatkan ketika ajakan syirik, matur ngapunten Pak, ngapunten Bu, ingkang niku kula mboten nderek ingkang lintu mawon. Itu menyelamatkan.
Lalu apabila itu kemubahan, butuh makan, minum, kesehatan, maka anak supaya memuaskan open-open wong tua nih. Lenduk godoknya banyu, siap. Siap napa? Nggih, Pak. Nggih, Bu. Pundi? Siap apa? Ya, tanya saja orang tua itu sukanya pakai bahasa apa. Orang tua wong militer, anaknya sudah dibimbing siap. Lenduk godoknya banyu, siap. Nah, ngono ya ora apa-apa. Lek wonge Solo siap mana. Ya terserahlah itu pakai bahasa mana, pokoknya itu ngayem nih. Aja karo mengkis-mengkis mendengus. Wong konnya kesel. Arep bekis-bekis. Jangan. Cari ridho keduanya. Hatta yudkhilahu, sehingga akan memasukkan kepada orang tadi birruhuma ketika berbuat baik kepada keduanya al jannata, ke surga. Qultu, saya katakan amin. Wa ta'min, dan arti ta'min adalah tolabun minallah, meminta kepada Allah Ta'ala ayyastajiba, semoga Allah mau ngijabai ad-du'a, doa itu. Semaqala Jibril, kemudian Jibril mengatakan alaihissalam, raghima amfu abdin, rusak hidung seseorang, dakhala alai ramadhanu, masuk kepadanya Ramadan, lam yughfar lahu, tidak diampuni buat dia. Maknanya khoba, rugi, khosiro, celaka, dzalla, hina, ajaza, lemah, lasikon, nempel, anfu, hidungnya, biturapi, ke tanah, kejongor, nyosor, nganti hirungnya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Itu bahasa Jawane rotok kasar titik ben rotok ngeri ngoten nggih. Wah, kejuru ngop jongor, nyosor kok watos men. Siksa neraka luwih sakit lagi daripada bahasa itu. Kalau bahasa dunia saja sudah tidak enak, maka jauhi ancaman neraka, luwih gak enak. Maka gunakan kata sebagaimana di tempatnya. Walaupun muslim itu kata-katanya halus, tetapi satu kesempatan apabila ada metode kata keras butuh untuk disampaikan, tetap disampaikan. Karena Allah pun juga sering menggunakan bahasa hardikan kepada orang yang layak untuk mendapatkan hardikan. Ketika dilus gak kena, yaitu kuluman, setiap orang yang adroka, dia menjumpai syahra Ramadhana, bulan Ramadan, fa kasala apa kasila, maka dia itu males, anil ibadati, enggak ngibadah, hanya menunda makan minum tok. Ket sahur nganti maghrib gak makan gak minum, mek kuwi tok, tapi peribadatannya ndak. Salate nggak genah, jamaah poneh, salat sunai wiyah kono. Ucapane renek bedane, poso ra poso bangga padha. Mek wetenge wae luwe. Itu namanya malas dari ibadah. Walam yajtahid, dan tidak bersungguh-sungguh, wa yusammir, dan juga tidak bekerja keras. Hatta, sehingga intah habis asyahru, bulan itu, falam yadfar, maka dia tidak mendapatkan bi barokatis syahril al-karim, berkah Allah yang Allah tempatkan di bulan yang mulia ini. Walam yughfar lahu, dan tidak diampuni buat dia. Nah, makanya poso kita ojo mek sebatas gak mangan, gak ngombe tok. Perilaku supaya dibenahi. Yang wajib jaga salat 5 waktu berjamaah, kerja sing halal, ojo sing haram, ribane prai, lek ngapusi prai, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati, jauhi. Yang paling berat itu adalah menahan dari dosa-dosa, pernah cekelane HP, poso ra poso panggah, filme ra prai-prai, dan sebagainya. Kadang waktu tak tinggi dam-daman, mumulan, karambolan, goplaan, reminan, bola sodok, bola jotos, nawane.
Enek bulan Ramadan berarti bulan jotos barang lagi. Waktunya entek untuk sia-sia. Makanya tidak ada amalan soleh, hanya menunda makan minum. Makanya dia nggak mendapatkan keberkahan Allah yang ada di bulan Ramadan. Kudune memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i waktunya untuk maksimali bacaan sampai sehari khatam 2 kali. Sak jam 4 juz, hitung jam setengah 30 juz, 15 jam khatam 2 kali. Walaupun kita tidak harus seperti Imam Syafi'i, tapi perbanyak membaca. Sasarannya bukan tarjit, tetapi waktumu habis untuk apa? Walaupun macane pating pecotot, pating gretol, gak mengapa. Karena 1 huruf itu pahalanya 10. 2 juga termasuk mustajab. Maka jaga mata, telinga, tangan, kaki dari dosa-dosa supaya nanti dosa-dosa itu diampunkan. Makanya celaka orang yang walam yufalahu tidak diberi ampunan untuknya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amin. Tsumma qala Jibril alaihissalam ragima amfumriin. Celaka hidung seseorang. Dzukirta indahu, namamu disebut di sisinya, falam yusolli alaika, dia tidak mau bersolawat. Wal muradu yang dimaksud khabaruki khasira celaka, dzallahina, ajaza lemah, lasikon nempel, anfu hidungnya biturabi di tanah, yaitu kuluman setiap orang yang dzukira indahu disebut di sisinya, an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaihi, dia tidak mau bersolawat kepadanya. Ini kira-kira masih banyakkah orang sing ciloko? Nama Nabi disebut mangga nggak gelem solawat? Kayaknya banyak. Maka supaya kita mentas darinya, nggak mau bersolawat kepadanya bi ayyi sighatin, dengan bentuk maksuratin yang diriwayatkan. Apa? Bentuk selawat yang diriwayatkan minimal ka'ayyakula, sebagaimana mengatakan sallallahu alaihi wasallam, minimal itu. Faqala, maka bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Wa hadza ta'minu, dan ucapan amin ini minan nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi makna talabi, untuk makna permintaan minallahi ta'ala, ayastajiba, semoga Allah ngijabai doa itu, bil khaibati, yaitu diijabai doa supaya selamat dari kerugian, wal khusrani, dan kebangkrutan, liman lam yaf'al, buat orang yang tidak mau melakukan hadil umura, perkara-perkara ini. Faman fatau, maka siapa yang terluput pada dia zalika, fadilah di atas, waqas sorofi, dan dia itu memang memangkas diri, nggak mau berpanjang melakukan, faqad fatau, maka luput kepada dia khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Kafil hadis, pada hadis ini ada beberapa pelajaran 1, 2, 3 yang sempat tertulis. Awalan, al-hasu, dorongan, ala sholati, untuk bersolawat, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullama dzukira, setiap kali disebut ismu, namanya. Biasakan, jadi keterampilan. Saniyan, nomor 2, al-hasu, dorongan, alal ijtihadi, untuk bersungguh-sungguh, wa tasmiri, dan bersemangat. Andaikan jerit sampai sekencang-kencangnya, tasmir itu begitu. Andaikan jerit itu nganti tek suarane. Maksimalisasi di dalam perbuatan. Lil ibadati, untuk ibadah fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Makanya anak-anak kita jangan dibiarkan dolan golek sore.
tak ngeremi goplaan ngluyur. Kalau kecilan dulu itu golek sore, golek maghribnya apa mau bengai. Esok nganti awan goplaan remi mul-mulan dam-daman. Itu kecilan saya dulu pernah seperti itu. Anak-anak kita jangan. Didik mereka sebaik mungkin. Jadikan sebagai penghafal Al-Qur'an. Memperbanyak doa zikir, orang tua nyontoni. Karena begitulah Nabi SAW itu kedatangan Jibril, Nabi baca Jibril yang nyimak dan beliau memperbanyak sedekah. Salisan ketika al-khasud dorongan alal ijtihati untuk bersungguh-sungguh fi birril walidain untuk birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana ketika orang tua telah wafat? Maka anak mempersungguh amal soleh nanti pahalanya nyambung. Pokoknya pada muslim mukmin yang tidak batal. Dan juga sambung orang yang disambung oleh orang tua kita. Lanjutkan pekerjaan baik orang tua kita. Sehingga nanti pahalanya akan nyambung kepada mereka. Kita perintah untuk sungguh-sungguh. Wa ikramihima dan juga memuliakan keduanya. Khususan lebih-lebih indal kibari ketika orang tua kita telah mencapai umur udzur. Nah, itu lebih untuk anak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah pembacaan materi telah selesai. Untuk masuk ke maghrib masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Saya sampaikan hal-hal yang berkait masalah puasa. 1. Penetapan puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal bersama pemerintah sehingga kita tinggal nunggu pengumuman bila nggak bisa ndelok dewi. Yang nomor 2, ketika melihat hilal supaya berdoa Allahu Akbar, Allahumma ahilahu alaina bil amni wal iman wassalama wassalam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda wa rabbuka wa rabbuna Allah. Lalu yang ketiga, mantapkan niat untuk puasa 1 bulan. Niat adalah berkumurnya 5. 1. Hidup. 2. Melek. 3. Sadar. 4. Punya kemauan. 5. Ingin melaksanakan kemauannya. Misalnya berita besok poso, seolah poso, itu namanya sudah niat. Gak usah dilafatkan, karena belum ada tuntunannya pelafatan. Niat boleh diadakan pembaruan setiap malam. Sudah selesai hari ini, diperbarui seolah besok aku poso. Dan apabila ada jeda karena sakit sehingga tidak puasa, pembaruan wajib. Aku semari leko halangan, besok seolah saya puasa, diperbarui. Kemudian supaya makan sahur, walaupun banyu sak celegukan. Keberkahan itu pada ketaatan, bukan kepada benda yang dikonsumsi. Di sana ada waktu berkah, yaitu sepertiga akhir. Ada jaminan berkah untuk menjadi ahli kitab. Maka sahur yang paling baik sebelum subuh selesai, lalu membaca Quran kira-kira 50 ayat sempat terbaca, itu standarnya. Tapi siapa yang kerinan belum selesai meminum, kemudian kesusul adzan, itu dituntaskan boleh. Biasanya telung gelas ya enggak apa-apa, tintaknya telung gelas. Tapi kalau makanan itu jangan. Tapi minuman terus silahkan. Kemudian sepanjang puasa supaya mengisi dengan amal ketaatan. Jaga mata, telinga, tangan, kaki, hati, mulut. Perbanyak baca Quran, zikir. Jangan sampai puasa kita hanya lui, tapi juga dapat pahala. Kemudian bila sampai maghrib, maka supaya segera yang paling bagus dikonsumsi itu kurma petik dari pohon yang sudah matang, rutop namanya. Bila nggak punya kurma yang ada, itu sudah ada tuh kurma nih, sudah disediakan. Nanti tinggal dikonsumsi, bismillah, ada minumannya. Bila nggak ada ya banyu. Biasanya orang itu menyediakan teh, monggo. Kolak ya monggo, asalkan bukan kholak. Kolak monggo, tapi bukan kholak. Apa? Kholak, pakai kho. Nah, si jinan nanti, sing kampul-kampul nek mburi. Itu beda. Dan jangan langsung kenyang, secukupnya sambil jawab adzan. Selesai nanti doa, sholat sebelum maghriban, sholat maghrib, kemudian nanti makan besarnya sesudah
sesudah sholat. Tuntunannya seperti itu. Kemudian malam hari secara umum masyarakat digemarkan untuk sholat tarawih. Apa makna tarawih? Sholat malam bareng bersama imam yang lakoni akeh, itu makna tarawih. Andaikan orang itu mampu di akhir malam itu lebih baik. Tapi untuk masyarakat umum di awal malam lebih baik. Kenapa? Biasanya ratandang. Sekarang malah apa? Tandang dan kompak. Sehingga nanti bisa jadi pelatihan berikut-berikutnya. Supaya selanjutnya adalah khusyuk tumak ninah, nggak oleh balapan. Karena tidak sah orang yang tidak tumak ninah. Lalu perbanyak membaca Al-Quran, berdoa, memperbanyak sedekah, karena besarnya fadilah orang memberi makan berbuka kepada yang berpuasa. Demikian yang kita sampaikan. Waktu untuk maghrib sekitar kurang 2 menit, bisa untuk persiapan sambil doa kita cukupkan, dan muadzin nanti siap-siap masalah waktunya. Bila sudah masuk beradzan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.